Diwawancarai oleh wartawan, kalau nggak salah cumi-cumi apa itu kan? Iya. Nah, cumi-cumi memang kami menyebutkan dengan laporan si pesulap merah itu dengan kata-kata pesulap merah dukun cabul dan dukun itu penipu, otomatis ada penurunan. Penurunan dari mana? Baik itu dukun oknum dukun, baik itu dukun yang aslinya dukun, otomatis menurun. Tapi itu sebentar, sebentar itu nggak lama. Penghasilan ya menurun penghasilannya. Penghasilannya menurun. Tapi sekarang alhamdulillah normal lagi. Pas kita ini di rumah Denis, Denis itu kan kami diserang habis. Kok kenapa dukun itu kok penghasilannya bisa turun? Kenapa tidak lapor ke dukun penglaris? Kami dukun-dukun semua ngapain kami lapor ke dukun penglaris? Harus lapor ke dukun penglaris. Mereka udah pada bisa semua, udah tahu. Karena ini istilahnya namanya usaha. Ada pasang, ada surut. Begitu juga laut, ada pasang, ada surut. Usaha juga begitu, ada rame, ada sepi. Nggak selalu rame terus. Ada saatnya rame, ada saatnya sepi, itulah yang namanya usaha. Begitu juga yang namanya istilahnya dukun lah, yang dukun itu istilahnya orang yang membantu maupun non goib ya di tengah masalah kelebihan lah, kelebihan skill, kelebihan apa Kalau urut ya itu seperti masuk dukun ya, juga. makanya saya bilang tadi ke Masuk dukun juga, ya. patah, dukun urut kan. jadi kalau bahasa universalnya dukun, tapi ada klasifikasinya. Oke. Ada dukun urut, dukun patah, dukun terawang, Dukun sunat? dukun sunat, Dukun ya, sunat. dukun pelet, itu berbagai macam jenis, ada 12 jenis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Makanya ada dukun supranatural namanya, yang akhirnya membuat cemar nama dukun-dukun itu sendiri karena apa? Perbuatan yang dukun supranatural ini ada yang perbuatan yang hitam, ada perbuatan yang putih, atau perbuatan yang baik atau tidak baik. Dengan menggunakan ilmu metafisikanya itu, ada beberapa oknum dukun yang menamakan dukun santet, itu akhirnya mencemarkan dukun-dukun yang lainnya. Nah, mungkin bahasa dukun-dukun santet ditambah lagi ada lagi oknum-oknum yang mengaku dukun tapi bukan dukun. Akhirnya dia buka praktek dengan menipu-nipu. Nah, itulah mungkin yang dimaksud oleh si pesulap merah. Namun yang disayangkan yang dilihat gitu loh. Secara penglihatan evaluasi kan semuanya kan pasti mengerti lah. Gus Samsudin ini menurut Bapak-bapak pakai trik atau mungkin saya yang lebih pas menjawab. Iya, monggo. Jadi Mas Samsudin itu adalah pernah berguru ke ayah kandung saya. Oke. Makanya di beberapa video beliau mengatakan pernah berguru ke Cepu, ke Abah Suyuti. Bahkan nama padepokannya pun Padepokan Nuridat Sejati. Ya. Itu diambil dari sholawat yang saya tadi beliau tadi. Iya. Di tradisi NU, khususnya ayah saya dalam hal ini sesepuh Banser dan Pagar Nusa NU tingkat pusat, videonya banyak, Banser ribuan sering ngisi segala macam, pedang diasah sendiri, begitu juga ilmu khodam atau apa, ilmu energi lah bahasa ininya, diasah peserta sendiri. Nggak pernah kita mungkin aneh-aneh yang diduga katanya itu keris pakai remote. Iya. pakai baterai ya. Itu nggak ada pelajaran kayak gitu. Kalau kan makanya makanya itu yang asli real, ilmu yang ori, bukan yang KW ya. Ya. Jadi tidak pernah kita mengajarkan paku dalam kelapa. Itu ada mudah dilihat segala macam. Sebagai saudara pernah berguru ke ayah, kita harus objektif. Ngeritik pesulap merah juga ngeritik Mas Samsudin. Gunakanlah ilmu yang pernah diajarkan itu. Berarti ilmunya nggak benar dong? Yang triknya yang nggak benar. Tunggu. Bisa dipastikan itu trik? Lah kan, iya kan yang viral begitu. Iya. Saya kan soalnya di sini pesulap merah ya. Gus Samsudin membela diri itu bukan trik. Ya terserah. Tapi kalau pernah ngaku belajar ke ayah kandung saya, kalau dia mau berguru ke tempat lain saya nggak tahu. Pokoknya di nomor satu kan ayah saya. Beliau itu sampai pada bukannya pun Nuridat Sejati. Itu nggak ada pelajaran-pelajaran seperti itu. Lalu setelah podcast kesekian kalinya, saya lihat, loh kok dia punya sertifikat Reiki? Berarti dia dukun. Kan Reiki itu kan adalah orang-orang supranatural yang telah belajar beberapa tahun di dalam bidangnya ya, di dalam bidang ilmu pengetahuan itu ya, ontologi, itu epistemologi. Jadi saya melihat, loh kok ini dia percaya sama supranatural dan dia juga dukun. Apa yang dikatakan sama Bang Reddy tadi istilahnya, kita memang umat beragama ini tidak boleh percaya sama dukun, hanya percaya adanya gaib. Ya, setuju. Oke. Kalau adanya dukun memang ada, tapi percaya nggak boleh. Ya. Kenapa? Kenapa sih ada reasonnya? Karena kenapa? Kita sebagai umat Islam hanya percaya adanya gaib. Allah gaib,
angin gaib, malaikat gaib, dan Surga neraka. ya, surga negara gaib, rezeki gaib, meninggal pun gaib. Maka yang boleh dipercayakan, yang boleh percaya adanya hal gaib. Kalau dukun nggak boleh Betul. percaya. Tahan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam dimanapun berada? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Beberapa jam yang lalu saya menonton podcastnya Mas Denny Sumargo. Di sana ada orang-orang yang dalam asosiasi dukun-dukun itulah ya, dan ada dua lagi bintang tamu dari kalangan lainnya gitu ya, datang di podcastnya Denny Sumargo. Tapi sebelumnya saya sudah membahas kaitannya dengan oknum-oknum itu juga yang melakukan apa istilahnya mempertontonkan kekebalan-kekebalan gitu ya di video sebelum saya gitu. Ini podcast ini juga saya tunggu-tunggu sekali teman-teman sekalian, dan saya nyimak baik-baik dari podcast tersebut. Nah, yang saya garis bawahi ya, atau secara garis besar gitu podcast tersebut. Jadi gini teman-teman sekalian, saya agak bingungnya gini ya, masalah apa yang diucapkan Marcel itu atau perilaku Bro Marcel itu akhirnya menurunkan pendapatan dari dukun-dukun yang ada di asosiasi itu ya. Saya tidak merasa apapun gitu ya. Mau bagaimanapun ya rezeki Allah yang menentukan ya. Jadi saya tidak merasa seperti itu ya, yang dikatakan oleh Pak Agus itu ya. Katanya pendapatannya turun karena perilakunya Bro Marcel. Dan dia kebingungan terkait ditanya pertanyaan masalah kenapa nggak datang ke penglaris saja, kan Anda dukun penglaris itu. Kenapa kok harus bingung masalah penglaris, maksudnya begitulah ya. Tapi jawabannya nggak jelas, saya juga nggak paham apa yang dia maksud gitu ya. Masalah ya pokoknya gitulah, teman-teman tadi bisa nonton sendiri ya di podcastnya Mas Denny Sumargo. Saya nggak ngerti apa yang dia omongin gitu. Yang jelas begini ya, masalah rezeki kan Allah yang ngatur ya. Apa yang dilakukan Bro Marcel itu kan kita pahami secara keseluruhan ya, tidak egois dengan pemahaman sendiri gitu. Jadi kalau kita memahami apa yang Bro Marcel maksud, saya rasa nggak akan bingung dan nggak akan tersinggung dan nggak akan marah ya. Oke, mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Mas Denny Sumargo itu memfokuskan kepada awal mula permasalahannya Bro Marcel, yaitu tentang pengobatan yang dilakukan oleh Mas Udin ya, karena di sana banyak sekali hal-hal yang ganjil kaitan dengan pengobatannya ya. Banyak trik-trik yang diungkap oleh Bro Marcel itu juga dilakukan oleh Mas Udin, dan dijawab juga di podcast ini oleh Mas Irfan itu yang dia bilang adalah anaknya dari Abah Suyuti di Cepu ya. Saya juga pernah dengar nama Abah Suyuti itu. Kemudian Mas Irfan ini mengatakan bahwa yang diajarkan oleh bapaknya itu tidak seperti yang dilakukan oleh Mas Udin. Kaitannya dengan paku yang keluar dari kelapa, kaitannya dengan keris yang keluar setrum gitu ya, ada pencetannya, ada tombolnya. Itu Abah Suyuti katanya nggak mengajarkan itu. Dan Mas Irfan ini menekankan kembali bahwa semua yang dilakukan oleh atau pelatihan-pelatihan gitu ya yang dilakukan oleh Abah Suyuti itu pisaunya diasah sendiri oleh santrinya gitu ya saat mau diijazah itu. Jadi semua itu serba yang dilakukan sendiri gitu ya. Ya apakah memang begitu, tapi saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu lebih jauhnya tentang Abah Suyuti itu. Jadi bagaimana dia melakukan pengetesan dan sebagainya gitu ya. Saya pernah lihat videonya ya waktu yang Banser lagi di ijazah kubro itu ya,
dibacok satu-satu. Tapi yang bacok tuh Abai Suyuti, yang bacoknya tetap Abai Suyuti. Tapi saya nggak tahu kalau masalah santrinya itu ngasah pisau sendiri, kemudian atau mungkin dites sendiri, saya nggak pernah melihat videonya ya. Itu kalau misal ada yang punya link videonya boleh beritahu saya gitu. Apakah benar seperti itu yang dikatakan oleh Mas Irfan gitu ya? Karena katanya ini gurunya Mas Udin ini ya, si Abah Suyuti ini gurunya Mas Udin, salah satu tokoh NU juga katanya gitu ya. Itu jadi masalah Mas Udin itu pengobatannya sudah dijawab sendiri oleh, bisa dibilang Mas Irfan itu seperguruannya dong, ya enggak? Bener nggak? Seperguruan dengan Mas Udin gitu. Tapi sudah dijawab bahwa Abah Suyuti tidak mengajarkan hal yang dilakukan oleh Mas Udin. Ya, jadi terjawab lagi nih, ya terjawab lagi permasalahannya yang dipersoalkan oleh Bro Marcel. Kemudian yang aneh lagi, saya kalau sama pengacara ini agak juga bingung soal setiap di podcast manapun ngomongannya tuh belibet-belibet. Saya nggak bisa memahami omongan pengacara ini ya. Mohon maaf nih Pak Firdaus, saya karena Anda tuh kalau ngomong suka aneh-aneh gitu ya. Saya nggak paham. Jadi kalau nonton Anda ngomong itu perlu bener-bener seksama yang dimaksud kemana nih ya, arahnya kemana gitu ya. Dia ngomong katanya Bro Marcel ini dukun juga karena mempunyai sertifikat Reiki gitu. Yaitu belajar kegiatan supranatural gitu ya. Yang saya tahu seperti itu. Kalau benar, kan saya juga nggak tahu kebenarannya ya. Saya belum tahu kebenaran apa Bro Marcel benar pernah belajar seperti itu. Kalau seandainya pun benar, terus apa masalahnya? Ya, kalau seandainya pun benar, Marcel itu memang yang dicap adalah dukun karena belajar supranatural, dicap dukun juga gitu ya sama si Pak Firdaus itu ya. Terus kemudian dia ingin membongkar, ya, yang dia lakukan adalah ingin membongkar praktek pengobatan penipuan. Dia ingin membongkar kedok penipuan, bagus dong. Ya, berarti dukun baik Marcel. Bro Marcel berarti dukun baik karena dia membongkar praktek pengobatan penipuan. Terus kalau dia dukun kenapa? Kan ada juga teman-temannya dukun semua. Terus masalahnya di mana? Tapi kalau sampai bilang Anda Bro Marcel itu dukun dan dialah yang menipu itu, ya Anda tuh muter-muter aja di situ, Pak Firdaus. Itu udah Anda menjawab sendiri. Sebenarnya kan bisa kita jawab juga. Terus apa masalahnya kalau Bro Marcel mengungkap pengobatan trik sulap? Mau dia dukun kayak mau apa? Saya juga dukun, ya. Membongkar trik sulap juga saya. Saya juga membongkar praktek-praktek pengobatan palsu. Video saya itu 1 tahun yang lalu sudah menyoroti Mas Udin, boleh dicek. Sebelum rame-rame Bro Marcel itu saya sudah menyoroti pengobatan itu, sudah mengedukasi. Ya. Jadi masalahnya apa Pak Firdaus kalau dia dukun juga? Toh juga Anda pengacara dukun juga. Kalau dia membongkar praktek pengobatan tipu-tipu, apa masalahnya? Justru bagus dong. Justru dia hebat dong, Bro Marcel. Mengungkap semua untuk kebenaran, untuk kebaikan masyarakat. Ya enggak? Nah, yang terakhir, Bapak Suhud kalau nggak salah, ya katanya dia salah satu tokoh NU, kata di Tangerang Selatan. Tapi saya coba cari-cari di Google, ya mungkin saya salah ketik namanya tuh bagaimana gitu ya, kok nggak ada gitu ya wajah beliau. Tapi saya senang dengan orang ini gitu, karena mungkin dia yang agak sedikit bisa dibilang itu jadi kata-kata terakhir ya, kata-kata penutupnya gitu ya. Dan dia mengatakan bahwa sebagai umat Islam tidak boleh percaya dukun. Ya benar, hanya percaya sama yang gaib. Itu udah dijawab lagi. Ya, benar, bagus Pak, nggak apa-apa. Memang dalam tanda kutip ya, dukun-dukun yang mungkin melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan agama. Itu nggak boleh. Jangan, benar Pak Yai itu ya. Jadi intinya itu pembahasan di kontennya Mas Denny Sumargo tuh muter-muter hal goib. Ini maaf ini Mas Denny ya. Yang dipermasalahkan Bro Marcel adalah pengobatan penipuan. Yang dipermasalahkan Bro Marcel adalah pengobatan penipuan. Bro Marcel itu dari awal sebelum ada pelaporan sudah banyak videonya yang mengatakan bahwa dia tuh percaya hal goib. Dia orang Islam, kakaknya Ustadz.
percaya hal goib, tapi yang nggak dia percaya adalah pengobatan-pengobatan trik sulap yang dia lihat, yang dipertontonkan di YouTube dan dia bongkar. Bukan hal goib, hal goib, hal goib. Tadi juga Mas Din Sumargo juga sudah menggarisbawahi juga sih, ada beberapa kata-kata dia yang mengatakan bahwa saya yakin masyarakat di sini bukan masalah tidak percaya dengan hal goib atau Tuhan yang Maha Esa, Pak. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan goib itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menipu, membodohi, pengobatan dengan trik sulap. Itu yang dipermasalahkan intinya. Gak usah bulet. Kalau Anda menuduh Bro Marcel mengeneralisasi, mohon maaf, kalau Anda menuduh Bro Marcel mengeneralisasi bahwa semua dukun itu kalau nggak nipu ya cabul, itu Anda juga nggak nonton Bro Marcel dari awal seperti apa. Dia mengatakan bahwa dukun yang sok tahu tentang hal goib padahal dia nggak tahu. Dia bukan berarti mengeneralisasi. Dia hanya memfokuskan kepada oknum pengobatan atau dukun yang melakukan trik sulap atau penipuan. Udah jelas. Ya. Sudah jelas. Itu sudah jelas. Udah lama. Bro Marcel juga membongkar ini udah lama. Ini heboh-hebohnya masalah Udin aja. Gitu. Jadi kalau Anda bilang Bro Marcel itu mengeneralisasi, Anda kurang banyak baca dan kurang nonton YouTube. Kan Anda ngomong sendiri itu di podcastnya Denny Sumargo, saya jarang nonton YouTube gitu sampai salah nyebut nama Mas Denny Darko ya. Jadi bahkan banyak-banyak nonton YouTube biar tahu, di scroll lagi tuh berapa tahun yang lalu Bro Marcel mengungkap yang tujuan dia tuh apa. Gitu ya. Kalau Anda teman-teman yang bilang itu dukun nggak melakukan penipuan, nggak melakukan trik, ya udah. Kenapa? Kalaupun masyarakat menilai, kan biar masyarakat yang menilai. Nggak usah takut. Ibaratnya begini contohnya ya. Ada tukang bakso. Ya. Tukang bakso di pinggir jalan sama ada tukang bakso masuk dalam komplek. Tapi lebih rame yang di dalam komplek. Karena apa? Enak, tempatnya mungkin bersih. Ya, kemudian yang punya baksonya itu orangnya sopan, baik, ramah dibandingkan yang di pinggir jalan. Jadi ramenya yang di dalam komplek. Itu hal yang bisa dinilai oleh masyarakat. Jadi nggak usah khawatir rezekinya hilang. Oke? Mudah-mudahan udahlah. Nggak usah dipanjang-panjang, nggak usah di belibet-belibet, dipersulit, muter-muter, nanti Anda yang malu sendiri. Ya, Pak pengacara, Pak Firdaus yang terhormat, nanti Anda malu sendiri loh, ya. Jadi bisa dibilang sudahi aja lah. Jangan sampai Anda yang malu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih Mas Denny Sumargo yang sudah memberikan tayangan yang bisa dijadikan edukasi. Kita juga bisa menilai itu dari orang-orang yang ada di situ, dan mudah-mudahan masyarakat Indonesia bisa lebih cerdas gitu ya, bisa lebih pintar dalam menanggapi kasus ini. Karena sekali lagi tujuan Bro Marcel adalah memberantas praktek pengobatan palsu yang merugikan orang lain, yang merugikan orang banyak. Itu saja. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.